Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun 1444 Hijriah. Dan kita pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh amal soleh kita yang kita lakukan sepanjang tahun 1444 Hijriah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru ini tentu tantangan dan hambatan bagi kita tidaklah semakin mudah, tetapi semakin sulit dan rumit, semakin terjam dan curam, semakin hebat dan kuat. Oleh karenanya, kalau kita tidak mempersiapkan diri menghadapi tahun-tahun ke depan ini, maka bisa dipastikan kita akan tergelincir ke dalam jurang yang dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada 3 hal penting yang merupakan bekal untuk kita menghadapi hidup dan kehidupan ke depan ini. Hal yang pertama adalah kita harus ingat bahwa kita ini punya musuh abadi yang bernama iblis dan pasukannya yang bernama syaitan. Jangan lupakan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena mereka ini adalah musuh yang sebenar-benarnya untuk kita. Setan-setan ini menginginkan kita agar nanti bersama mereka di neraka. Oleh karenanya, mereka mengupayakan berbagai macam hal, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka apa? Dalam rangka menggelincirkan kita umat manusia ke dalam jurang kebinasaan dan kehancuran, yakni bersama mereka nanti di neraka. Mereka menggoda kita dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kiri kita, dari atas dan bawah kita. Mereka goda kita dengan berbagai macam cara. Oleh karenanya jangan main-main, jangan lupa, setan semakin luar biasa sekarang, baik dari kelompok jin maupun dari kelompok manusia. Yang mereka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was, membuat bisikan-bisikan ke dalam hati manusia ini. Kita lagi enak-enak di kantor kerja khusus, ada aja duit di bawah kolong no. Proyek. Setan-setan bisa dia bentuknya manusia, teman kita sendiri, rekan sejawat kita sendiri, atau bahkan dari bisikan-bisikan yang hadir dalam hati kita. Oleh karenanya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari bujuk rayu setan ini? Maka caranya adalah sebagaimana dijelaskan Allah di dalam surat 16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak memiliki kemampuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi setan, imannya dimantepin. Imannya jangan luntur gara-gara pulus. Imannya dikuatkan. Syahadatnya yang kita ulang-ulang 17 kali tiap hari. Kita ulang-ulang syahadat kita minimal 5 kali, kita dalam minimal 10 kali, atau berapa kali yang kita lakukan. Syahadat kita, kuatkan syahadat itu. Orang kalau mau kawin gak syahadat gak sah dia. Syahadat pokok. Tapi bukan hanya sekedar ucapan. Hadirkan makna syahadat ke dalam hati.
Karena kalau kita istilahkan, syahadat itu adalah surat kontrak. Ya. Tapi surat kontraknya bukan PKWTTT, tapi ini selalu harus diperbaharui. Tiap hari, tiap saat selalu diperbaharui. Apa yang dikontrak kita dengan Allah? Bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Konsekuensinya apa? Maka kita jadi hamba Allah. Artinya hamba apa? Ketika Tuhan kita memerintahkan sesuatu, laksanakan. Ketika Tuhan kita melarang sesuatu, tinggalkan. Ini kadang-kadang kita udah tahu hamba gayanya kayak Tuhan, udah tahu manusia biasa gayanya kayak Tuhan. Apa dia? Sombong. Baru aja jabatan naik dikit, dadanya dibusungin sampai lewat hidung. Baru saja hartanya banyak dikit, gayanya itu mobil dicingkrang-cingkrang. Hindari. Jadilah kita hamba Allah. Syahadat diperbaharui. Yang berikutnya iman kokoh. Ingat tawakal. Tawakal itu bukan hanya menyerahkan diri kepada Allah tanpa usaha. Tawakal artinya kita usaha dengan maksimal, baru hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita di kantor ingin prestasinya bagus, saya bertawakal aja. Saya pokoknya bertawakal kepada Allah. Kerja bolos, kerja kagak bener. Ini bukan tawakal. Ini namanya tebekul. Pengen dimutasi dikeluarin. Orang tawakal bekerja dengan maksimal sesuai dengan rule aturan yang ditetapkan oleh institusi lembaga pekerjaan manapun, maka kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bekerja secara maksimal sebaik-baiknya, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kita tidak dituntut hasil, tetapi yang dituntut Allah kepada kita adalah usaha. Kita tiba-tiba diuji Allah sakit, maka yang dinilai Allah itu usahamu. Penyakit kesembuhan datangnya dari Allah. Kita tidak berwenang untuk itu. Tetapi yang dituntut Allah kepada kita adalah usahamu mana. Kau sakit, minum obat apa? Kau sakit, pergi kemana? Ke dokter apa? Upaya yang kita lakukan. Setelah kita berupaya dengan secara syar'i, syariat, sesuai dengan aturan dan tuntunan, baru kita bertawakal kepada Allah. Dan setan tidak akan mampu menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, musuh yang hebat di diri kita ini adalah hawa nafsu amaratu bisu. Nafsu amarah, nafsu sahwat yang bermuara kepada bubun, puruj dan otak kita ini. Sehingga godaan laki-laki, godaannya adalah harta, tahta, wanita. Nah ini nih sumbernya nih. Sumber hawa nafsu yang kadang-kadang bisa membuat orang mulia jadi hina. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi gara-gara wanita jatuh dia. Orang yang pangkatnya hebat gara-gara harta masuk penjara dia. Godaan hawa nafsu amaratu bisu. Apalagi kalau kita saksikan di media-media, bagaimana orang yang istrinya di KDRTI, bahkan ada yang dimutilasi gara-gara gak bisa nahan nafsu amarah. Oleh karenanya, lalu bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu amarah ini? Maka ada 3 hal setidaknya yang kita lakukan. Yang pertama, mujahadah. Sungguh-sungguh kita untuk melawan hawa nafsu ini. Jangan diturutin hawa nafsu amarah bisu ini. Kalau kita mau lagi marah misalnya karena suatu permasalahan, maka kendalikan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Kalau kita marah berdiri, buru-buru duduk. Kalau kita nggak mampu duduk juga, buru-buru berbaring. Kalau berbaring masih marah, ngambil kamar mandi, wudu.
Kalau masih ngambek juga rendem di kolam. Kendalikan hawa nafsu kita dengan mujahadah. Kemudian dengan riyadhah, dengan latihan. Latihannya apa? Ada dalam istilah tasawuf namanya tahalli wa tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli mengosongkan diri dari masalah keduniaan kita. Ikatan-ikatan dunia kita putuskan. Kecintaan-kecintaan kepada dunia mulai diminimalisir. Rajut jalin kecintaan dengan Allah. Semua serba karena Allah, bukan lagi karena pujian. Takhalli mengosongkan diri kita dari keduniaan ini dan mengikatkan diri dengan Allah. Kemudian tahalli mengisi dengan zikir-zikir dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Baru setelah itu tajalli, diri kita seolah-olah bersatu padu dengan kehendak-kehendak Allah. Perlu latihan. Karena orang yang melakukan ini insya Allah akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Atau setidaknya berpuasa kita. Rajinkan puasa Senin Kemis. Atau 3 hari dalam 1 bulan. Atau puasa Nabi Daud. Atau puasa-puasa yang lainnya. Karena itu salah satu yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita siapkan sebagai bekal menghadapi tahun yang sulit ini adalah yuk kita sama-sama mencari ridha Allah dengan berbagai macam amalan-amalan soleh kita. Kita dekati Allah, kita raih ridha Allah, karena kita hidup bahagia mulia di dunia dan di akhirat ini hakikatnya karena ridha Allah. Ridha Allah di dunia ini ada pada 2 orang. Kalau seorang istri ridhonya ada pada suaminya. Kalau kita laki-laki ridho pada kedua orang tua kita. Maka gapailah ridha Allah dengan jalan-jalan itu. Atau dengan jalan yang lain apa? Dengan amalan-amalan kita. Apa saja? Salat, zikrullah, puasa, sedekah. Cari jalan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Maka insya Allah ini yang akan merupakan bekal kita menghadapi hari-hari yang sulit. Mari kita sama-sama hindari langkah-langkah setan dengan kuatkan iman dan takwa kita, bertawakal kita kepada Allah. Mari kita sama-sama kendalikan hawa nafsu kita ini. Jangan sampai kita jatuh kepada derajat hawa nafsu amaratu bisu yang rendah, lebih rendah daripada binatang. Dan mari kita sama-sama gapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sekecil apapun, dengan amalan-amalan apapun yang disesuaikan, dituntut oleh syariah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam iman wal Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.